Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani lini kehidupan, tentu saja kita mencari keberkahan. Namun, seberapa sering sih sebelum membeli sebuah produk atau mengkonsumsi makanan, kita cek terlebih dahulu kehalalannya? Banyak di antara kita bahkan belum menyadari bahwa bisa saja makanan yang kita konsumsi atau barang-barang yang kita kenakan tidak halal atau masih diragukan kehalalannya. Lalu, halal itu apa sih? Bagi umat muslim, halal merupakan hal yang fundamental. Bahkan dalam keseharian seperti makan dan minum dilakukan semata-mata bukan hanya untuk menghilangkan lapar dan haus saja, melainkan juga menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal dalam bahasa Arab berarti boleh. Halal secara zatnya yaitu segala sesuatu yang tidak dilarang dan tidak diharamkan menurut Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat 5 hal yang diharamkan, di antaranya bangkai, darah, babi dan turunannya, hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah, dan juga khamr. Selain itu, terdapat pula beberapa tambahan dari hadis, di antaranya lalu, apakah makanan, kosmetik, obat-obatan, serta barang guna lain yang tidak mengandung bahan-bahan tadi bisa disebut dengan halal? Sebagian kalian berpikir bahwa mungkin nggak sih terdapat kandungan produk non-halal pada makanan atau barang-barang yang kita kenakan sehari-hari? Pernahkah kalian mendengar istilah bahan kritis? Bahan kritis merupakan bahan yang cenderung memiliki titik dalam produksinya, di mana barang yang tadinya halal, ia bisa berubah menjadi haram apabila tidak diawasi dalam proses penyediaan bahan baku atau penambahan bahannya. Contoh, karbon aktif dalam pembuatan gula pasir, cake emulsifier dalam pembuatan adonan kue, enzim Rennet dalam produksi keju yang bisa saja berasal dari bahan hewani yang meragukan proses pengolahannya, bahan campuran pada kosmetik, atau kain yang kita gunakan saat proses produksinya bisa saja terkena najis. Selain itu, terdapat pula contoh lain seperti barang gunaan yang sehari-hari kita pakai. Jadi, kita perlu ekstra hati-hati. Nah, untuk kalian yang suka order makanan online atau makan di restoran juga perlu waspada. Bukan hanya bahan pada makanan saja loh yang bisa terindikasi non-halal, tapi juga cara pengolahannya. Kenapa? Karena bisa jadi peralatan yang dipakai untuk proses memasak makanan yang mau kalian beli itu merupakan bekas makanan yang tidak halal. Lalu, gimana dong solusinya? Kita perlu memastikan bahan-bahan produk baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, maupun barang guna lainnya tidak mengandung bahan non-halal. Di zaman yang sudah canggih ini, kita dapat mencari tahu melalui website resmi maupun sumber lain di internet. Pastikan juga bahwa produk memiliki logo halal. Dengan demikian, produk tersebut sudah jelas mendapat sertifikasi halal dan aman untuk kita gunakan. Nah, bagi para pelaku usaha khususnya UMK juga bisa mendaftarkan produknya melalui Si Halal dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan mudahnya akses tersebut, harapan untuk kedepannya kita bisa mulai membiasakan diri untuk mengecek dan memastikan bahwa produk yang kita konsumsi atau barang-barang yang kita kenakan adalah halal. Jangan lupa pula untuk memastikan sumber informasi terverifikasi dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.